Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang bisa ana pahami untuk menjawab soal yang antum ajukan yang sangat dalam itu adalah pertama, bahwa kehidupan itu ada dua macam, ada kehidupan rohani, ada kehidupan jasmani. Kehidupan rohani, kehidupan yang hakiki, yang sejati, yang abadi. Kehidupan jasmani dengan jisim kita, dengan badan kita, kehidupan yang sementara, tidak abadi. Karena itu setelah pisahnya ruh dari badannya, maka setiap orang mengalami kehidupan yang sebenarnya, yang hakiki. Itu satu poin. Satu contoh misalnya, kita rata-rata mengalami tidur. Tidur menurut hadis itu an-naum akhul maut. Tidur itu saudaranya kematian. Karena tidur mirip dengan kematian, jasad tidak bergerak. Kata Nabi, an-naum akhul maut. Tidur saudaranya kematian. Pada kondisi tidur, fisik kita tidak bergerak, tapi ruh kita yang tetap bergerak, melalang buana, nggak tahu pergi kemana, tergantung kesucian hati seseorang, tergantung keimanan, ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu gambaran tentang kematian. Sebagian kekuatan ruh yang sejak siang hari misalnya mentadbir, mengatur, menguasai dan menggunakan badan sebagai alatnya dalam bekerja, ketika tidur lepas, tidak disuruh lagi, tidak diatur lagi. An-naum akhul maut. Kemudian mengenai hubungan ruh dengan jasad. Nah, di sini terjadi medan pertempuran antara para ulama filsafat. Ya. Yang jelas dan global dan secara ilmiah untuk memahami hal yang pelik itu, pegang dulu yang global dulu. Pegang yang global yang meyakinkan, nanti perinciannya belakangan. Itu penting. Itu metode memahami suatu hal yang rumit dalam hal yang sifatnya ilmiah. Yang global, bahwa keberadaan rohani, makhluk rohani itu jauh lebih dulu dibanding jasmaninya. Dengan kata lain, bahwa alam rohani dan makhluk rohani, makhluk malakuti jauh lebih dulu ada dibanding fisik ini, dibanding badan ini. Itu globalnya begitu. Mana buktinya? Buktinya banyak. Di antaranya sabda Rasulullah, kuntu nabiyan wa adam bainatin wal ma. Aku sudah jadi nabi. Aku sudah jadi nabi, kata Rasulullah. Adam masih dalam bentuk adonan antara air dan tanah, belum jadi begitu. Dia sudah jadi nabi. Sedangkan fisik Nabi kan jauh setelah Adam. Ini bagaimana? Ini menunjukkan adanya alam ruhani dan ruh Rasulullah lebih dulu dibanding Nabi Adam. Itu jelas satu poin. Poin yang lain tentang kajian Nur Muhammad, hadisnya jelas di ahli sunnah, di Syiah ada. Rasulullah berkata, ya Jabir, awwalu ma khalaqallahu nura nabiyyika ya Jabir. Makhluk pertama Allah ciptakan adalah cahaya Muhammad. Bukan Muhammad, tapi Nur Muhammad. Ada makna di situ. Jelas ini menunjukkan bahwa makhluk ruhani, makhluk non materi itu lebih dulu dibanding fisiknya. Itu jelas dalilnya seperti itu. Ya. Adapun itu untuk nabi, untuk ma'sumin, untuk para nabi. Untuk kita bagaimana? Ada ikhtilaf. Bagian mengatakan bahwa kalau bukan nabi, bukan ma'sum, kayak kita ini, ruh kita diciptakan berbarengan dengan janinnya begitu. Walaupun mungkin lebih dulu, tapi nggak seperti Nabi, nggak jauh jarak antara penciptaan janin dalam perut ibu kita, janin kita dengan ruh kita, nggak jauh. Dikonekkan ketika janin berusia sekian bulan, ada kepala, ada mata, telinga lengkap semuanya, nah, ditiupkan ruh, dikonekkan. Jadi wa nafakhtu fi min ruhi itu Allah tiupkan ruhnya kepada janin, bukan tiupkan begitu, bukan, dikonekkan, disambungkan begitu. Alam ruh dengan fisiknya, dengan janinnya, sehingga hiduplah
janin itu dalam perut ibu dengan ruh yang baru dikonekkan sampai dia lahir. Itu mana bersambungnya ruh dengan jasad. Ada ikhtilaf ulama mengenai terhubungnya ruh kita dengan janin kita. Ada yang mengatakan enggak, ruh kita juga lebih dulu dibanding fisiknya. Ya, kita nggak tahu kapan. Ya, itu ada ikhtilaf, kita nggak tahu yang mana yang benar. Yang jelas, kalau kita memikirkan, kita lebih condong kepada yang mengatakan jelas ruh lebih dulu sekalipun tidak jauh jaraknya. Tapi kalau ruh yang lain ada akal awal, akal 2, 3 dan seterusnya, itu jelas lebih dulu. Karena mustahil Allah menciptakan alam materi langsung, nggak mungkin. Jadi nggak ada potensi dari Allah menceritakan langsung alam materi, alam ruhani dulu. Karena Allah itu ghaibul ghuyub, yang mustahil akan tercipta alam materi secara langsung, begitu. Begitulah penciptaan. Penciptaan apapun berangsur-angsur. Kayak kita ingin menciptakan rumah, bikin konsep dulu, apa bahan dulu baru jadi rumah. Ya, ada tahapannya begitu. Ada tahapan-tahapan tertentu yang dijalankan sehingga tercipta suatu makhluk. Ya. Kemudian mengenai kehidupan di alam ruh, dikatakan ruh ya sudah hidup. Namanya ruh itu nggak mengenai kematian. Sehingga ketika ruh diciptakan oleh Allah, entah kapan kita nggak tahu buat kita ini, tapi akal awal 2 para nabi sudah lebih dulu, itu tandanya ada kehidupan. Ada ruh berarti langsung ada kehidupan. Sebab bagaimana ya kita nggak tahu. Ya kehidupan buat kita dalam perut ibu kita dengan undang-undang dalam perut ibu kita, begitu. Makanya darah gerakannya ya sebegitu, nggak bisa melihat, ya terbatas. Undang-undang janin dalam perut ibu ya begitu, sesuai dengan ukuran perut ibunya. Makanya begitu, ada undang-undang tertentu. Ketika lahir, ada undang-undang yang berbeda di dunia. Dia menangis, dia minum susu, nanti besar, berjalan dan seterusnya. Inilah dunia. Ada undang-undang yang lebih luas lagi, berbeda lagi. Ketika kematian ada undang-undang yang baru lagi, undang-undang barzahi. Setelah kiamat ada undang-undang ukhrawi, lain lagi. Jadi undang-undang itu, undang-undang tatanan, aturan berbeda-beda. Ya. Misalnya kalau di dunia ini, ketika seorang keluarga misalnya berbuat jahat, keluarga yang lain yang berbuat soleh, yang beriman akan kena efeknya, kena malunya, kena macam-macam. Ya. Itu di dunia. Kalau di akhirat, anak durhaka nggak ketemu udah selamat tinggal dan nggak ingat, dia pisah. Yang keluarganya yang soleh yang nggak ketemu udah nggak menerima sedikit pun kejahatan anaknya itu. Itu undang akhirat diantaranya. Jadi berbeda undang-undang itu, nggak bisa disamakan. Jadi namanya ruh itu ada kehidupan terus sejak diciptakan sampai nggak ada kematian terus itu. Nah definisi alam tadi itu kehidupan adalah adanya syuur dan adanya kehendak. Ya, buat manusia ada syuur dan adanya irodah. Dan adanya syuur irodah itu bukan punya fisik, punya ruh. Jadi kita bisa merasakan syuur, merasakan. Kita punya kesadaran dan kita punya kehendak, punya ikhtiar. Itu ruh kita, bukan fisik kita. Karena itu setelah pisah ruh dengan fisik, syuur, irodah, ikhtiar macam-macam tetap ada pada ruh. Fisik ya nggak ada karena asalnya fisik nggak punya, hanya titipan saja, begitu. Bahkan ketika ruh pisah dengan fisiknya, syuur, irodah, ikhtiar yang dimiliki oleh ruh menjadi sempurna. Tadinya nggak bisa menggunakan syuurnya, irodahnya, kemampuannya semaksimal mungkin karena terhalang dengan alat yang terbatas tangan kaki ini. Setelah meninggal bisa maksimal. Jadi yang tadinya ketika kita di dunia sambung dengan fisik ini nggak bisa lihat malaikat, nggak bisa lihat jin, nggak bisa lihat nabi, rasul, arwah, karena mata kita terbatas alatnya. Ketika harus sambung dengan fisik ini, pas suruh pisah dengan fisiknya, fisik udah nggak dipakai lagi alat ini, ada alat yang lain. Oh melihat, buat kita ini melihat Rasulullah, melihat Imam Husain, melihat malaikat, melihat gambaran surga. Wah luar biasa. Yang tadi kita di dunia kita nggak bisa terbang, jangankan terbang, kita jalan aja paling berapa kilo, naik motor paling berapa puluh kilo. Ya paling satu kota ini kita mau naik motor, naik pesawat paling-paling ya ke luar negeri, terbatas sekali. Itu pun perlu berjam-jam. Kenapa? Karena kita masih perlu fisik kita untuk bisa pindah dari tempat ke tempat yang lain. Sangat berat, sangat sulit. Setelah kita meninggal dunia, jangankan dari sini ke negeri yang lain, dari alam barzah ke dunia sekejap mata. Coba.
Sementara perjalanan sinar, kecepatan sinar itu berapa per kilo? Kecepatan cahaya luar biasa, Anda juga lupa. Cepat biasa, luar biasa. Perjalanan sinar matahari dari matahari ke bumi ini berapa lama? Berapa ribu tahun? Yang jelas ribuan tahun kan? Perjalanan cahaya. Cahaya itu materi. Dan dari matahari. Belum yang di belakang matahari, kan matahari itu masuk apa namanya? Planet yang dekat juga kan? Bulan yang dekat. Gimana dengan bintang yang jauh ke bumi ini? Berapa lama lagi? Enggak tergambar, ribuan tahun. Nah, kalau matahari, bintang, ribuan tahun perjalanan cahaya yang sangat cepat ke muka bumi ini, alam barja di mana adanya? Di sebelah matahari. Jauh dari itu nggak tergambar. Bisa sekejap mata ke alam bumi ini. Ayah kita meninggal dunia, melihat kita ini sekejap. Itu gimana tergambarkan? Nggak tergambarkan. Karena itu undang-undang dunia yang akhirat nggak bisa tergambarkan. Nggak bisa digambarkan. Surga nggak bisa digambarkan. Surga sangat indah dan keindahannya bisa digambarkan. Mala ainun ra'at wala udhun sami'at wala khatara fi qalbil bashar. Nggak tergambarkan. Nggak bisa. Ana bilang kan, kalau kita punya uang 100.000, antum punya uang 100 triliun, kan besar sekali perbandingannya, tapi masih tetap terbatas 100 triliun, ada batasnya. Tapi uang 100 juta dengan uang yang nggak terbatas, berapa punya uang nggak terbatas, yang nggak tergambar. Kenikmatan duniawi kita makan, dikunyah nikmat, tenggorokan hilang, berapa menit? Tidur berapa menit? Kenikmatan berapa menit? Kenikmatan barajah ukhrawi, nggak ada batasnya. Apa kita nggak rindu? Kita nggak nggak ingin ke sana? Itu kenikmatan ukhrawi nggak bisa digambarkan. Jadi masalah kehidupan kematian kita nggak bisa paham sepenuhnya, ya. Itu mungkin sebagian sudah terjawab atau yang lainnya barangkali ada yang masih tersangkut, ya. Iya, iya. Ada soal yang lain? Silakan.